Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah hati terasa perih ketika anak berbicara dengan nada tinggi, membantah, atau seolah tidak lagi menghormati kita sebagai orang tua? Dulu, saat mereka kecil, satu kata dari kita begitu didengar. Sekarang, satu nasihat saja kadang dianggap berlebihan. Perubahan ini sering membuat orang tua bertanya dalam diam, "Apa saya salah? Mengapa anak saya jadi begini?" Rasa sedih itu nyata dan wajar bila dirasakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu dengan hangat. Saat ini sedang menyimak dari daerah mana? Dari Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, atau kota kecil yang penuh kenangan masa muda? Setiap daerah punya cerita, dan setiap orang tua punya perjalanan yang unik. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, semoga pembahasan ini menjadi teman yang menenangkan. Banyak orang tua ingin menaklukkan anak agar kembali patuh. Namun di usia kita sekarang, menaklukkan bukan berarti menguasai dengan suara keras atau kemarahan. Menaklukkan yang dimaksud adalah menyentuh hati, membuat anak kembali menghormati bukan karena takut, melainkan karena paham dan merasa dihargai. Disinilah kebijaksanaan diuji. Bagaimana bersikap tegas tanpa melukai, lembut tanpa kehilangan wibawa. Saya teringat kisah Pak Arif, 68 tahun. Ia sering merasa diremehkan oleh anaknya yang sudah berkeluarga. Setiap nasihat dibalas singkat, bahkan kadang dengan nada tinggi. Awalnya Pak Arif semakin keras menegur. Hasilnya, jarak makin jauh. Hingga suatu hari ia mengubah cara bicara. Lebih tenang, lebih mendengar. Perlahan, anaknya mulai terbuka. Bukan karena takut, tetapi karena merasa dihormati. Bapak dan Ibu, ketika anak terlihat tidak menghormati, seringkali yang terjadi bukan kurangnya cinta, melainkan cara komunikasi yang saling melukai tanpa disadari. Anak membawa lelahnya sendiri, orang tua membawa harapannya sendiri. Jika dua kelelahan ini bertemu tanpa jembatan, yang muncul adalah benturan. Jembatan itu bernama kebijaksanaan. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah bijak dan menenangkan untuk menghadapi anak yang mulai tidak menghormati orang tua. Bukan cara keras, bukan cara menyalahkan, melainkan cara yang menjaga martabat orang tua sekaligus membuka pintu hati anak. Mari kita mulai dengan tenang karena perubahan yang paling kuat selalu dimulai dari sikap yang paling lembut. Langkah pertama untuk menghadapi anak yang mulai tidak menghormati orang tua adalah menenangkan emosi sebelum berbicara. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya berat, tetapi karena kata-kata keluar saat hati sedang panas. Ketika orang tua berbicara dengan nada tinggi, anak seringkali hanya mendengar kemarahan, bukan pesan. Akibatnya, yang muncul adalah perlawanan atau jarak, bukan pengertian. Menahan emosi bukan berarti mengalah. Menahan emosi adalah bentuk kekuatan batin. Orang tua yang mampu menenangkan diri menunjukkan wibawa yang sesungguhnya. Ia tidak perlu membentak untuk didengar. Ia cukup berbicara dengan tenang dan jelas. Sikap inilah yang seringkali justru membuat anak terdiam dan mulai mendengarkan. Saya teringat Bu Siti, 66 tahun. Ia pernah berkata, setiap kali anaknya membantah, ia langsung menjawab dengan emosi. Hasilnya selalu sama. Suasana makin panas. Hingga suatu hari ia memilih diam sejenak, menarik napas, lalu berbicara perlahan. "Ibu tidak marah, ibu hanya ingin kamu dengar," katanya. Sejak saat itu pembicaraan menjadi lebih terbuka. Anak tidak lagi merasa diserang. Bapak dan Ibu, anak-anak di usia dewasa membawa banyak beban, pekerjaan, keluarga, dan tekanan hidup. Saat mereka terlihat kurang hormat, seringkali itu adalah luapan lelah, bukan niat merendahkan. Dengan menenangkan emosi, kita memberi ruang agar percakapan berjalan dua arah. Dari sinilah penghormatan bisa tumbuh kembali. Ketenangan orang tua juga memberi contoh. Anak belajar bahwa menghadapi masalah tidak harus dengan suara keras. Mereka melihat sikap, bukan hanya mendengar kata-kata. Dan sikap tenang yang konsisten perlahan membentuk kembali rasa hormat yang sempat memudar. Jika segmen ini terasa dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu, semoga bisa menjadi pengingat untuk menjaga ketenangan sebelum berbicara. Bila dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga yang juga sedang menghadapi situasi serupa. Kita lanjutkan langkah berikutnya di segmen selanjutnya. Langkah kedua untuk menghadapi anak yang mulai tidak menghormati orang tua
adalah belajar mendengar sebelum menasihati. Banyak orang tua terbiasa langsung memberi nasihat begitu melihat anak berbuat salah. Niatnya baik, ingin meluruskan. Namun yang sering terjadi, anak merasa tidak didengar. Ia merasa langsung dihakimi sebelum sempat menjelaskan isi hatinya. Dari sinilah jarak mulai terbentuk. Mendengar bukan berarti menyetujui semua perilaku anak. Mendengar adalah memberi ruang agar anak merasa diakui sebagai pribadi dewasa. Ketika anak merasa didengar, dinding pertahanan mereka perlahan turun. Mereka menjadi lebih terbuka dan lebih siap menerima masukan. Nasihat yang disampaikan setelah mendengar akan terasa jauh lebih masuk ke hati. Saya teringat kisah Pak Darman, 70 tahun. Anaknya sering menjawab singkat dan terkesan kasar. Dulu Pak Darman langsung menegur. Namun suatu hari ia mencoba cara berbeda. Ia bertanya pelan, "Kamu kelihatan capek, ada yang berat?" Pertanyaan sederhana itu membuat anaknya terdiam, lalu bercerita panjang. Sejak hari itu, cara bicara anaknya berubah. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipahami. Bapak dan ibu seringkali anak tidak kehilangan rasa hormat, tetapi kehilangan rasa aman untuk berbicara. Dunia mereka penuh tekanan. Jika setiap kali bicara yang datang adalah nasihat atau koreksi, mereka memilih menutup diri. Dengan mendengar lebih dulu, kita membuka pintu dialog yang selama ini tertutup. Mendengar juga melatih kerendahan hati. Orang tua yang mau mendengar menunjukkan bahwa ia menghargai proses hidup anaknya. Sikap ini tidak mengurangi wibawa, justru menambah wibawa, karena anak melihat kebesaran hati, bukan sekadar kekuasaan. Mulailah dari hal sederhana, dengarkan tanpa memotong, tahan keinginan untuk langsung membenarkan diri. Setelah anak selesai bicara, barulah sampaikan pandangan dengan nada tenang. Dari kebiasaan inilah, rasa hormat yang sempat pudar bisa tumbuh kembali secara perlahan namun kuat. Langkah ketiga untuk menyentuh hati anak yang mulai tidak menghormati orang tua adalah menyampaikan batas dengan jelas, tanpa menyakiti. Ada kalanya orang tua terlalu menahan diri demi menjaga suasana, hingga akhirnya semua dipendam. Padahal, anak juga perlu tahu batas yang wajar dalam bersikap. Hormat tidak bisa tumbuh jika batas tidak pernah dijelaskan. Menyampaikan batas bukan berarti memarahi. Menyampaikan batas adalah berbicara jujur dengan nada tenang. Kalimat seperti, "Ibu merasa sedih kalau kamu bicara dengan nada tinggi," jauh lebih menenangkan daripada, "Kamu kurang ajar." Saat perasaan disampaikan tanpa menyerang, anak lebih mudah memahami dampaknya dan tidak merasa disudutkan. Saya teringat kisah Bulina, 64 tahun. Ia sering diam saat anaknya membantah, hingga suatu hari hatinya benar-benar lelah. Dengan suara pelan ia berkata, "Ibu tidak menuntut kamu selalu setuju, tapi ibu ingin diajak bicara dengan sopan." Anak itu terdiam. Sejak saat itu nada bicara mulai berubah. Bukan seketika sempurna tetapi jauh lebih menghargai. Bapak dan ibu anak yang dewasa perlu tahu bahwa orang tuanya juga punya perasaan. Ketika batas disampaikan dengan tenang dan konsisten, anak belajar bahwa hormat adalah bagian dari hubungan yang sehat. Kita tidak sedang meminta mereka takut, tetapi mengajak mereka bersikap dewasa. Keanggunan orang tua terlihat saat mampu tegas tanpa kasar, tegas tanpa melukai. Sikap seperti ini justru menguatkan wibawa, karena anak melihat keteguhan yang tenang, bukan kemarahan yang meledak-ledak. Dari sinilah rasa hormat tumbuh secara alami. Jika segmen ini terasa bermanfaat, semoga bisa menjadi pegangan saat bapak dan ibu perlu berbicara dari hati ke hati dengan anak. Dan bila dirasa membantu, silakan teruskan kepada orang tua lain yang mungkin sedang berjuang menjaga keharmonisan keluarga. Kita lanjutkan langkah berikutnya di segmen selanjutnya. Langkah keempat dalam menghadapi anak yang mulai tidak menghormati orang tua adalah berhenti mengungkit masa lalu sebagai senjata. Banyak orang tua, tanpa sadar, sering mengingatkan jasa dan pengorbanan yang telah diberikan. Kalimat seperti, "Dulu ayah banting tulang demi kamu," atau "Ibu sudah mengorbankan hidup untukmu," memang keluar dari rasa lelah dan kecewa. Namun bagi anak, kalimat ini sering terdengar sebagai tekanan, bukan kasih. Anak-anak dewasa hidup di zaman yang berbeda. Saat pengorbanan masa lalu terus diungkit, mereka merasa bersalah tetapi juga terpojok. Perasaan bersalah yang berlebihan lama-lama berubah menjadi jarak emosional. Bukan karena tidak sayang,
melainkan karena mereka merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tua. Saya teringat kisah Pak Hasan, 72 tahun. Setiap kali kecewa pada anaknya, ia selalu mengungkit masa lalu. Hubungan mereka menjadi kaku. Hingga suatu hari Pak Hasan berhenti melakukan itu. Ia mulai berbicara tentang perasaan hari ini, bukan pengorbanan kemarin. Perlahan anaknya menjadi lebih sering datang dan lebih terbuka. Bukan karena takut diingatkan, tetapi karena merasa diterima. Bapak dan Ibu, menghentikan kebiasaan mengungkit masa lalu bukan berarti melupakan perjuangan. Justru itu adalah bentuk keikhlasan tertinggi. Pengorbanan orang tua sejatinya tidak perlu ditagih. Ketulusan yang tidak dituntut balasan akan lebih mudah dihormati. Saat orang tua berbicara dari kondisi sekarang, anak lebih mampu merespons dengan dewasa. Percakapan menjadi tentang solusi, bukan pembelaan diri. Dari sini, hubungan yang sempat renggang bisa mulai diperbaiki dengan lebih sehat. Ingatlah, wibawa orang tua tidak dibangun dari rasa bersalah anak, tetapi dari ketenangan, keikhlasan, dan sikap yang adil. Ketika orang tua berhenti mengungkit masa lalu, anak akan lebih mudah melihat ketulusan di balik setiap kata dan sikap. Langkah kelima untuk menyentuh hati anak yang mulai tidak menghormati orang tua adalah memberi contoh lewat sikap, bukan lewat ceramah panjang. Di usia dewasa, anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibanding dari apa yang mereka dengar. Nasihat yang terlalu sering, apalagi disampaikan dengan nada menggurui, justru mudah ditolak. Sebaliknya, sikap yang konsisten dan tenang akan lebih membekas. Orang tua yang tetap santun saat berbeda pendapat, tetap jujur saat kecewa, dan tetap adil saat mengambil keputusan, sedang mengajarkan hormat tanpa banyak kata. Anak melihat bagaimana orang tuanya mengelola emosi, menghargai orang lain, dan menjaga martabat diri. Dari situlah pelajaran paling kuat terbentuk, tanpa paksaan. Saya teringat kisah Bu Rahayu, 69 tahun. Ia jarang menasihati dengan kata-kata panjang. Saat anaknya bersikap kurang sopan, ia memilih tetap berbicara tenang dan menjaga tutur kata. Awalnya anak itu merasa biasa saja. Namun lama-kelamaan, ia mulai meniru cara bicara ibunya. Tanpa disadari, perubahan terjadi karena teladan, bukan karena teguran. Bapak dan Ibu, teladan adalah bahasa yang paling jujur. Anak mungkin membantah kata-kata, tetapi sulit mengabaikan sikap. Ketika orang tua menunjukkan kedewasaan dalam bertindak, anak belajar bahwa hormat bukan tuntutan, melainkan respons alami terhadap ketenangan dan keteguhan. Memberi contoh juga berarti konsisten, tidak berubah-ubah sesuai suasana hati. Ketika konsistensi terjaga, anak merasa aman dan tahu batas yang jelas. Dari rasa aman itulah tumbuh penghargaan yang tulus. Jika segmen ini terasa menguatkan, semoga menjadi pengingat bahwa perubahan sering dimulai dari diri kita sendiri. Dan bila pembahasan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua lain yang mungkin sedang mencari jalan damai dalam keluarga. Kita akan lanjutkan langkah berikutnya pada segmen selanjutnya. Langkah keenam untuk menghadapi anak yang mulai tidak menghormati orang tua adalah memberi ruang agar anak belajar bertanggung jawab atas sikapnya sendiri. Banyak orang tua secara naluriah ingin segera memperbaiki keadaan. Ketika anak bersikap kurang ajar, orang tua ingin langsung meluruskan, menasihati, atau bahkan membela diri. Namun terkadang, terlalu cepat turun tangan justru membuat anak tidak belajar dari akibat sikapnya. Memberi ruang bukan berarti membiarkan tanpa peduli. Memberi ruang berarti tidak selalu bereaksi berlebihan terhadap setiap ucapan atau sikap yang kurang tepat. Ketika orang tua tetap tenang dan tidak terpancing, anak akan dihadapkan pada cermin sikapnya sendiri. Disitulah proses belajar mulai terjadi. Anak menyadari bahwa kata-katanya berdampak meski tidak langsung ditegur dengan keras. Saya teringat kisah Pak Joko, 71 tahun. Suatu hari anaknya berbicara dengan nada tinggi. Alih-alih membalas, Pak Joko memilih diam dan mengakhiri pembicaraan dengan tenang. Beberapa jam kemudian, anaknya datang dan meminta maaf. Ia berkata, "Ayah tidak marah, tapi saya merasa bersalah." Dari situ Pak Joko belajar bahwa diam yang bijak kadang lebih mendidik daripada 1000 kata. Bapak dan Ibu, anak yang dewasa perlu kesempatan untuk menyadari kesalahannya sendiri. Jika setiap kesalahan langsung ditegur, mereka cenderung defensif. Tetapi ketika diberi ruang untuk merenung, hati mereka lebih mudah tersentuh.
Rasa hormat yang lahir dari kesadaran sendiri akan jauh lebih kuat dan bertahan lama. Memberi ruang juga melatih kesabaran orang tua. Tidak semua perubahan terjadi seketika, namun dengan ketenangan yang konsisten, anak akan belajar bahwa hubungan dengan orang tua bukan arena adu emosi, melainkan ruang saling menghargai. Ingatlah, tidak semua pertempuran perlu dimenangkan saat itu juga. Ada kalanya mundur selangkah justru membawa kita lebih dekat pada tujuan. Dan dalam hubungan orang tua dan anak, tujuan terbesarnya bukan menang, melainkan menjaga hati agar tetap terhubung. Langkah ketujuh untuk menumbuhkan kembali rasa hormat anak kepada orang tua adalah mengganti tuntutan dengan doa dan harapan yang tulus. Banyak orang tua merasa lelah karena sudah berkali-kali menasihati, namun perubahan belum terlihat. Di titik ini, menurunkan ego dan menyerahkan hasil pada Tuhan justru memberi ketenangan yang besar bagi hati orang tua. Doa bukan tanda menyerah. Doa adalah bentuk cinta yang paling dalam. Saat orang tua berhenti menuntut dan mulai mendoakan, energi hubungan berubah. Hati menjadi lebih tenang, tutur kata lebih lembut, dan sikap lebih bijak. Anak pun merasakan perubahan suasana, meski tidak selalu disadari secara langsung. Saya teringat kisah Ibu Sulastri, 67 tahun. Setelah bertahun-tahun sering menegur anaknya, ia memilih mengurangi nasihat dan memperbanyak doa. Ia tetap menyapa dengan hangat dan tidak lagi menuntut perubahan cepat. Beberapa bulan kemudian, anaknya mulai berubah. Lebih sering menelepon, lebih sopan berbicara. Bukan karena takut, tapi karena hatinya lebih tenang. Bapak dan Ibu, ketika doa menjadi pegangan hati orang tua tidak mudah kecewa. Kita belajar menerima proses. Kita tidak lagi memaksa anak sesuai keinginan kita, tetapi mempercayakan mereka pada jalan terbaik menurut Tuhan. Dari sinilah ketenangan orang tua lahir, dan ketenangan itu menular pada anak. Doa juga mengingatkan kita bahwa anak bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah titipan yang sedang menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Ketika kita mendoakan dengan ikhlas, kita sedang melepaskan kontrol yang melelahkan dan menggantinya dengan kepercayaan. Jika segmen ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, semoga menjadi penguat di saat lelah. Dan bila dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang tua lain yang mungkin sedang belajar, menenangkan hati dan menjaga hubungan keluarga. Kita akan menutup pembahasan ini dengan langkah terakhir di segmen berikutnya. Langkah ke-8 yang sering terlupakan dalam menghadapi anak yang kurang menghormati orang tua adalah berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Banyak orang tua berusaha memperbaiki hubungan dengan anak, tetapi lupa menenangkan hatinya sendiri. Padahal, hati yang masih penuh luka akan mudah tersulut, mudah tersinggung, dan sulit bersikap bijak. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada kata-kata anak yang menyakitkan, ada sikap yang mengecewakan, dan ada jarak yang terasa menyempitkan dada. Namun ketika orang tua mampu berkata dalam hati, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin," maka beban di dada perlahan berkurang. Saya teringat kisah Pak Wiryo, 73 tahun. Ia lama menyimpan rasa bersalah karena merasa gagal mendidik anaknya. Setiap kali anak bersikap dingin, ia menyalahkan diri sendiri. Hingga suatu hari ia belajar menerima masa lalu apa adanya. Sejak itu, sikapnya menjadi lebih tenang. Anehnya, justru setelah hatinya damai, anaknya mulai lebih terbuka. Bukan karena ditekan, tapi karena suasana batin yang berubah. Bapak dan Ibu, anak sangat peka terhadap keadaan emosi orang tuanya. Jika hati kita gelisah, pembicaraan sekecil apapun bisa berubah menjadi konflik. Namun jika hati sudah berdamai, tutur kata menjadi lebih lembut dan sikap lebih menenangkan. Dari sinilah hubungan mulai membaik, meski perlahan. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti berhenti membandingkan. Tidak semua anak sama. Tidak semua keluarga punya perjalanan yang serupa. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai menerima, hidup terasa lebih ringan. Dan ketenangan itu memancar dalam sikap sehari-hari. Ingatlah, orang tua yang damai tidak mudah kehilangan wibawa. Justru dari kedamaian itulah lahir keteguhan yang membuat anak merasa aman dan hormat. Karena sebelum berharap anak berubah, orang tua perlu terlebih dahulu menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampai di bagian akhir ini, kita belajar satu hal penting. Menghadapi anak yang tidak menghormati orang tua bukan soal menaklukkan, tetapi soal menenangkan.
bukan soal memenangkan perdebatan, tetapi menjaga hubungan agar tidak hancur oleh emosi sesaat. Kita sudah membahas langkah demi langkah, mulai dari menata sikap, berbicara dengan hati, berhenti mengungkit masa lalu, memberi contoh lewat perbuatan, memberi ruang agar anak belajar, mengganti tuntutan dengan doa, hingga berdamai dengan diri sendiri. Semua langkah ini memiliki satu benang merah yang sama. Kebijaksanaan orang tua akan selalu lebih kuat daripada amarah. Banyak orang tua berpikir, jika tidak tegas maka akan diremehkan. Padahal kenyataannya, anak justru lebih menghormati orang tua yang tenang, konsisten, dan tidak mudah tersulut. Hormat yang lahir dari ketenangan akan bertahan lebih lama daripada hormat yang lahir dari rasa takut. Ingatlah Bapak dan Ibu, anak-anak kita bukan musuh. Mereka adalah manusia dewasa yang sedang lelah menjalani hidupnya. Ketika orang tua hadir sebagai tempat aman, bukan sebagai sumber tekanan, anak akan kembali mendekat dengan sendirinya. Tidak selalu cepat, tapi pasti lebih tulus. Di usia senja, kekuatan terbesar orang tua bukan lagi suara yang keras, tetapi hati yang luas dan pikiran yang jernih. Ketika kita mampu menjaga martabat diri tanpa menyakiti, wibawa akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dari situlah rasa hormat yang sejati lahir. Jika pembahasan ini terasa menemani, menguatkan, atau menenangkan hati Bapak dan Ibu, semoga channel ini bisa terus menjadi ruang belajar bersama. Dengan mengikuti dan mendukung channel ini, Bapak dan Ibu ikut membantu agar semakin banyak orang tua lain tidak merasa sendirian menghadapi masa tua. Terima kasih sudah meluangkan waktu hingga akhir. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu diberi ketenangan, kebijaksanaan, dan hubungan keluarga yang semakin hangat. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.